不然老被人看穿可不好受。拼了！不如暂且收手。这乾坤袋是我的了。糟了！此为必杀之举。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys, di malam Kamis kita pasti melanjutkan Lord Xiahou yang serunya itu bukan main. Hehe. Oke guys, kalau kalian sudah menonton spoiler buatan Mimin, pasti sudah tahu hari ini bakal ngapain ya kan? Nah, di part 166 Perfect World kita semua bakal melihat Xiahou bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan dan akan bertemu dengan satu sosok mengejutkan. Yes, gadis naga guys. Pasti akan bertarung sebentar melawan Xiahou nih. Mantap. Apakah bakal Xiahou bikin baper juga alias bawa perasaan? Bisa jadi. So, kalau berdasarkan review sedikit dulu untuk part kemarin, kita semua kan sudah melihat Xiahou bersama teman-temannya sampai ke tempat yang penuh akan formasi dewa. Sampai-sampai ditelan oleh sang naga api yang ada di sana. Tetapi menariknya, di dalam perut api tersebut ada sebuah harta kuno. Walaupun Xiahou mendapatkannya, itu barulah sebagian pecahan yang kurang berguna untuk sekarang guys. Tapi kalau sudah sempurna, itu akan berguna sekali. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Setelah itu, Xiahou dan teman-temannya keluar dari perut sang naga. Di sini dia bisa merasakan betul, sungguh penuh akan bahaya, jadi harus berhati-hati. Tapi di satu sisi dia penasaran, gimanakah kabar si Shi dan adiknya Qin Hao. Di sana juga sudah ada banyak praktisi yang berkultivasi di atas teratai raksasa. Tapi semakin lama mereka masuk, semakin kuat juga tekanan yang dirasakan. Lu Yi dan teman-temannya yang tidak mampu pun disuruh untuk menunggu di atas teratai saja, menunggu sambil berkultivasi. Xiahou seorang diri akan mencoba mengambil harta yang ada di depannya guys. Jadi di depan dia ada sebuah harta yang dipercaya juga sebagai teknik lengkap dari 10 setan. Nah. Sementara salah satu praktisi di sana menemukan sebuah rahasia dari teratai itu. Jadi, dengan mengorbankan darah kita di teratai ini, bakal mendapatkan bagian dari kitab suci berharga. Tapi satu kali pengorbanan darah, itu cuma mendapatkan satu kalimat dari kitab berharga. Yang namanya kitab, kalimatnya kan pasti banyak ya guys. Jadi kalau kita pikir-pikir, jikalau ingin mendapatkan isi penuh atau isi sempurna dari kitab itu, maka setidaknya harus menghabiskan semua darah kita guys. Wah, sama aja dengan meninggoy dong. Buat apa coba? Ini mah jelas sebuah jebakan untuk orang serakah nih. Sementara Xiahou berhasil memasuki lapisan pelindung di sana. Di satu sisi, Xiahou yakin pasti ada orang lain yang sudah sampai duluan ke tempat ini sebelum dia. Minimal orang-orang kuat dari zaman kuno. Nah, alasan kenapa banyak orang berkultivasi di atas teratai, sebenarnya mereka itu menunggu sampai jumlah orang di sini itu cukup banyak. Dengan jumlah yang cukup, maka mereka bisa menggabungkan kekuatan dan menembus segel pintu yang ada di depan Xiahou. Makanya mereka terus menunggu di atas teratai. Kebetulan sudah 21 orang yang terkumpul. Maka waktunya untuk mencoba menembus formasi pelindungnya di sana guys. Segera semuanya menggabungkan kekuatan ke satu titik dan langsung dialirkan ke segel pintu kuno tersebut. Pintu yang sangat kuat, tetapi tidak lama dari itu
muncullah sang gadis naga legendaris. Dia di sini akan mencoba membantu dalam penghancuran larangan tersebut dan tuar. Itu berhasil. 不如暂且收手。 Segera pintu terbuka dan semua orang pun masuk ke dalam, guys. Mantap, mantul, mantap betul. Memang butuh orang-orang kuat untuk membuka segel pintu ini ya, guys. Hehe. Mereka yang masuk ke dalam, di sana sudah ada banyak kerangka tulang dan tikus-tikus pemakan bangkai. Tetapi saat di dalam, tekanannya itu menghilang, sehingga semua orang bersiap untuk bertarung. Tentu saja, guys. Ketika di luar, semua orang bekerja sama agar bisa masuk, tetapi di dalam itu beda cerita. Pasti saling bertarung untuk memperebutkan harta yang ada. Di dalam sini, banyak harta yang tertinggal. Tidak butuh waktu lama, pertarungan di antara mereka pun terjadi. Harta pertama, tas Xian Kun yang diperebutkan. Di sini tas Xian Kun bisa menyimpan banyak harta atau barang ya, guys. Seperti sebuah penyimpanan dengan dunia khusus. Terjadilah pertarungan sengit di antara mereka untuk memperebutkan tas ini. 乾坤袋是我的了。 Xiahou tidak ingin ikut campur. Mending dia mencari peluang yang lain ya kan, katanya. Pertarungan antar mereka tidak kunjung berhenti. Sementara Xiahou yang terus berjalan, dia menemukan sebuah keong langit. Tetapi dia tahu pasti banyak yang ingin memperebutkannya juga. Dan benar aja, semua orang langsung bertarung untuk memperebutkan keong itu. Salah satu master menggunakan hartanya untuk menghabisi para musuh yang menyerbu ke arah dia, guys. Ketika dia pengen mengambilnya, itulah waktunya bagi Xiahou untuk bertindak. Teknik reinkarnasi digunakan, langsung membalikkan langkah sang master. 糟了！ Ada kesempatan, Xiahou menyerbu untuk mengambilnya. Tetapi dia langsung dicegah oleh sang gadis naga. Si master sadar kalau dia bukanlah lawan Xiahou ataupun gadis naga, sehingga ada bagusnya buat dia mundur dan mencari peluang lain. Gak perlu banyak basa-basi, hanya ada kata pertarungan. Gadis naga melancarkan serangan es, sementara Xiahou menerjang dengan tombak guntur. Semua jarum es dihadang dan tuar. Terjadilah ledakan besar. Saat keduanya menerjang ingin merebut sang keong langit, tiba-tiba keong itu menghilang. Tentu ini aneh. Tas Xian Kun yang tadi yang pertama itu juga tiba-tiba hilang, guys. Pasti harta-harta ini memiliki cara untuk melarikan diri dari sini. Tetapi ada beberapa master yang mengira kalau keong itu sudah diambil, sehingga mereka menuduh sang gadis naga dan menyerangnya langsung. Xiahou mencari harta lain dan mendapatkan sebuah bahan obat surgawi. Tapi lagi-lagi obat itu menghilang. Ini semakin aneh dong. Sementara si gadis naga dipentalkan oleh gabungan serangan dari para master, dipentalkan langsung ke arah Xiahou. Dengan sigap, Xiahou menghentikannya, tapi posisinya dia memegang pantatnya, guys. Wadidaw. Itu membuat si gadis naga auto murka dong. Dasar kepala mesum. Xiahou berusaha menenangkannya, menjelaskan kalau semua ini cuma kesalahpahaman. Gadis naga yang keburu murka, dia langsung menghabisi para master dengan kekuatannya. Sehingga terjadilah sedikit perdebatan antara Xiahou dan sang gadis naga. Gadis naga di sini bisa membaca pikiran Xiahou, guys, sehingga dia tersinggung akan apa yang dipikirkan oleh Xiahou dan melancarkan serangan. Terjadilah sedikit pertarungan antar mereka. Namun tiba-tiba terjadi sebuah keanehan.
不然老被人看穿可不好受。 Tubuh Shihao berubah menjadi super kecil, bahkan lebih kecil daripada si tikus pemakan bangkai. Tapi bukan cuma Shihao, semua orang di sana juga perlahan menjadi kecil. Ada apa ini? Shihao sadar kalau ini semua cumalah jebakan, guys. Di dalam sini tidak ada peluang harta, melainkan tempat untuk menjebak mereka semua. Pantas saja, harta-harta yang tadi mereka dapatkan itu tiba-tiba menghilang. Tikus-tikus di sana pun langsung menerjang ingin memakan mereka semua. Banyak yang termakan ataupun terinjak. Jumlahnya banyak sekali sampai membuat mereka kesulitan. Entah gimana caranya, Shihao berhasil menjinakkan salah satu tikus itu dan membawa kabur sang gadis naga yang sedang terhimpit. Wow, keren juga nih. Gimana caranya, guys? Sang master tadi, dia tersadar. Memang ada bagusnya mengikuti yang terkuat, yaitu Shihao dan sang gadis naga. Jadi dia pengen ngikutin Shihao nih, guys. Tapi ternyata ujian di sini bukan hanya para tikus. Ada formasi tersembunyi dari dalam dinding yang melancarkan serangan tajam, yaitu pedang. Ketika pedang ini mengenai musuh-musuh tersebut auto meninggoy dan darahnya dihisap ke dalam formasi. Nah, dengan darah itu juga membuat serangan pedang semakin banyak dilontarkan. Menghabisi banyak sekali praktisi yang ada di sana. Ini benar-benar jebakan, guys. Shihao dan gadis naga terus bertahan dari serangan ini. Dia akhirnya mengeluarkan tungku pil untuk bertahan. Tentu karena diselamatkan, gadis naga mengucapkan terima kasih kepada abang kita. Tapi ujian itu masih jauh dari kata selesai. Semakin banyak yang meninggoy, maka semakin banyak pula serangan pedang yang dilancarkan. Shihao mencoba melempar sang batu dewa untuk menghancurkan dinding yang ada di sana, guys. Sementara itu, Luo Tao dan Lan Yi, mereka merasa sia-sia saja sampai ke sini. Mendapatkan satu harta aja nggak ada sama sekali, tapi nyawa mereka selalu terancam. Namun mereka percaya kepada Shihao, orang yang baik. Lebih bagus menunggu dia kembali saja. Namun gak lama dari itu, dinding di sana itu mulai hancur. Yes, itu adalah si batu dewa yang berhasil memakan dinding batu di sana untuk membuka jalan buat kabur. Tapi walaupun mereka sudah keluar dari ruangan itu, serangan pedang masih terus terjadi tanpa henti. Shihao tidak ada pilihan selain menggunakan tungku pil, memasukkan teman-temannya ke dalam biar lebih aman. Tapi Shihao tidak melihat ada jalan kabur nih. Nggak lama dari itu, muncullah si Master Gendut yang tadi untuk menawarkan diri. Dengan kemampuannya, dia bisa mendeteksi letak dari pintu tersembunyi. Namun dengan catatan, Shihao dan sang gadis naga harus melindungi dia, guys. Segera mereka pun sepakat dan harta kompas pun digunakan. Itu menunjukkan arah ke pintu keluar dan keluar. Akhirnya mereka berhasil menemukannya. Gak ada pilihan, mereka harus mencoba membuka pintu di sana dengan menggabungkan kekuatannya bersama-sama. Penggabungan kekuatan dilancarkan ke pintu itu dan... si gendut ini pintar ya. Dia tahu harus menempel ke siapa, guys. Ya tentu nempel sama orang-orang kuat seperti Shihao lah ya. So, tunggu dulu dong. Buat kalian udah penasaran dengan kelanjutannya, Mimin sebenarnya sudah membuatkan video spoilernya. Silakan kalian klik link di kolom komentar. Nah, Mimin kasih sedikit preview untuk episode 169-nya nih, guys. Jadi, Shihao bersama dengan gadis naga, mereka akhirnya menemui sang adik Qin Hao. Tapi posisinya si Qin Hao dalam keadaan sekarat, guys.
Untungnya Shahao membawakan obat suci penyembuhan yang langsung bisa menyembuhkannya. Nggak cuma Shin Hao, mereka bakal menemui si Shi. Nah, nanti mereka akan menerobos formasi mematikan yang ada di sana. Tempat di sana sungguh berbahaya ya guys. Pada akhirnya mereka menggabungkan kekuatan untuk menerobos jalan keluar yang ada di sana. Selain Shahao, ternyata ada juga Chang Kongyan, sang juara pertama di masa lalu. Nah, di akhir-akhir baru seru nih guys, karena bakalan muncul sosok kuat berserulin putih. Inilah sosok yang akan membuat Shahao dan teman-temannya kesulitan, bahkan mengancam nyawa untuk lolos dari tempat itu. Lagi-lagi Mimi ingatkan, kalau kalian penasaran gimanakah cara Shahao melawan sosok pria berserulin putih ini, sudah Mimin taruh di kolom komentar link untuk spoilernya guys. Seperti biasa, update lagi nanti untuk part terbarunya yang pastinya cuma di sini, Kobe Movie, di hari Kamis malam. Dan thank you buat kalian semua udah nonton, selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.